Selamat bergabung di minggu kedua kursus online tentang pembelajaran kelompok yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Universitas Surabaya. Untuk minggu ini, presentasi saya dibagi menjadi 2 video supaya tidak terlalu panjang. Ada 3 topik yang ingin saya sampaikan dalam 2 video ini. Yang pertama adalah prinsip utama pembelajaran. Dan yang kedua, tentang pentingnya interaksi dengan rekan sebaya. Dan ini otomatis akan menjawab pertanyaan tentang kenapa pembelajaran kelompok itu sangat penting, sangat berguna dalam perkuliahan. Dan yang ketiga, strategi sederhana untuk menyisipkan interaksi yang bermakna dalam kuliah. Nah, saya asumsikan bahwa Bapak dan Ibu sudah mengerjakan aktivitas terkait dengan kasus Bu Hani di situs e-learning kita. Bu Hani ini ceramah selama 2 jam, kemudian memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya. Ini hal yang sangat sering kita lakukan sebagai dosen, sebagai pengajar. Kalau kita punya 2 SKS, kita menghabiskan 1 jam 15 menit untuk menyampaikan materi melalui ceramah, dan kemudian setelah itu baru memberi kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Gitu. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah strategi ini efektif atau seberapa efektif strategi semacam ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu berkonsultasi pada teori. Nah, ini ada satu teori yang merupakan prinsip utama pembelajaran. Dirumuskan oleh banyak yang merumuskan sebenarnya, tapi ini salah satu rumusan favorit saya. Learning results from what the student does and thinks. Belajar adalah hasil atau buah dari apa yang dilakukan atau dipikirkan oleh si pembelajar, oleh mahasiswa kita. Dan hanya dari apa yang ia pikirkan dan ia lakukan. Jadi bukan akibat dari kita memberikan materi, melainkan akibat dari apa yang dipikirkan oleh mahasiswa kita. Ini dirumuskan oleh Herbert Simon, seorang profesor psikologi kognitif dari Carnegie Mellon University. Nah, dengan kata lain, supaya terjadi proses belajar, seseorang harus secara aktif memikirkan sesuatu, memikirkan jawaban atas sebuah pertanyaan misalnya. Kalau tidak ada proses semacam itu, kalau prosesnya hanyalah mendengarkan, maka itu bukan pembelajaran aktif dan tidak akan terjadi hasil belajar yang kita inginkan. Nah, bagaimana dengan mendengarkan ceramah? Apakah itu merupakan aktivitas yang aktif atau pasif? Sebenarnya ini sulit dijawab karena ketika Anda mendengarkan ceramah di video ini misalnya, bisa jadi pikiran Anda sedang aktif. Nah, problemnya adalah bisa jadi juga pikiran Anda sedang melayang kemana-mana, gitu ya, tidak memikirkan secara mendalam apa yang Anda dengarkan dalam ceramah. Demikian juga dengan mahasiswa kita. Di gambar ini misalnya, ada sekian banyak mahasiswa, di antara sekian banyak mahasiswa itu, mana saja yang aktif memproses informasi yang mereka dengar dari ceramah kita. Sulit dipastikan, dan justru itu poinnya. Seberapa banyak yang mendengarkan aktif dan seberapa banyak yang sebenarnya tidak memproses informasi secara mendalam. Nah, poin saya di sini adalah bahwa mendengarkan ceramah itu adalah kegiatan berpikir yang individual, yang soliter. Dan itu justru sulit dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa kita. Ya, berpikir aktif biasanya terbantu jika mahasiswa harus mengeksternalkan pikirannya, menyampaikan pikirannya pada orang lain, menuliskan pikirannya misalnya.
Tapi itu sulit terjadi apabila kita berpikir secara individual. Berpikir individual itu artinya kita perlu secara otomatis memikirkan misalnya kaitan antara apa yang saya dengarkan sekarang dengan materi minggu lalu, dengan materi di kuliah lain. Apa aplikasi dari yang disampaikan oleh dosen saya, dan seterusnya. Jadi, mendengarkan secara aktif menuntut seorang mahasiswa untuk secara otomatis memunculkan pertanyaan-pertanyaan sehingga dia bisa memproses informasinya secara mendalam. Nah, tidak semua mahasiswa terbiasa memunculkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kepalanya ketika mendengarkan ceramah. Atau bahkan bisa kita katakan bahwa jarang sekali ada mahasiswa yang demikian. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua adalah bahwa mahasiswa kita memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda, memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda, sehingga tiap individu itu memerlukan waktu yang berbeda juga untuk mencerna informasi yang sama. Dalam ceramah, semua mahasiswa kita mendengarkan informasi yang sama dari kita, kan? Tapi karena laju berpikir yang berbeda-beda, ada orang yang sudah lebih dulu paham. Sedangkan ada orang yang perlu mungkin diberi contoh beberapa lagi supaya bisa paham. Ada orang yang tidak memahaminya sama sekali mungkin tanpa kita mengulang materi yang menjadi landasan dari materi yang sekarang. Ada mahasiswa yang sudah bisa merumuskan pertanyaannya, ketidakpahamannya. Ada mahasiswa yang demikian bingungnya, bahkan untuk merumuskan pertanyaan, mereka tidak bisa. Nah, kebutuhan yang beragam ini tidak terjawab dalam ceramah. Problem yang ketiga dalam ceramah adalah, seperti terlihat di gambar, distraksi. Sekarang banyak mahasiswa yang menggunakan laptop atau menggunakan gadget-gadget, baik kita izinkan ataupun tidak. Kalau kelas kita besar, hampir selalu ada mahasiswa yang terdistraksi oleh gadget-gadget mereka, oleh handphonenya, oleh iPad, oleh laptop, dan seterusnya. Nah, semua ini berujung pada fenomena yang dinamakan ilusi pemahaman. Dari sisi mahasiswanya, ada mahasiswa yang merasa paham padahal belum terlalu paham setelah mendengarkan ceramah. Dari sisi dosennya, dari sisi kita sering merasa bahwa ceramah kita telah berlangsung dengan baik karena misalnya tidak banyak yang ramai, karena kita berhasil menyampaikan dengan lancar, tanpa terbata-bata. Kita merasa sudah memberikan contoh-contoh yang bagus, contoh-contoh yang jelas. Kita merasa sudah berbicara secara sistematis. Nah, seperti tampak di gambar ini, bisa jadi itu adalah ilusi saja. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Silahkan disambung dengan video yang kedua untuk minggu ini. Terima kasih.